Serangan demi serangan tidak pernah surut dilancarkan oleh pihak-pihak yang menurut saya hanya berpikir pada satu sudut pandang tertentu tanpa mencoba untuk mengakumulasikan nilai sepenuhnya dari performa seorang wakil presiden kita, yaitu Pak Gibran Rakabumi, yang baru-baru ini atau belakangan ini seringkali diterjang dengan penilaian, ya, analisis terkait dengan performa dalam berkomunikasi, khususnya berpidato, yang dinilai menunjukkan sebuah penguatan bahwa kredibilitas, kapasitas, kompetensi seorang wakil presiden diragukan. Tidak tanggung-tanggung, emak-emak lulusan perguruan tinggi yang ternama di Indonesia, bahkan seorang profesor pun ikut meramaikan, ya, penilaian-penilaian yang negatif yang menurut saya sangat parsial atau tidak sepenuhnya mencerminkan tentang nilai total diri dari seorang Gibran Rakabumi. Podcast ini atau tayangan ini akan menyampaikan analisis dari perspektif yang lain dari yang mereka sampaikan. Selamat datang di Bukan Partai Politik. Ya, teman-teman, kita ketemu lagi di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita untuk meninggikan atau belajar meninggikan argumentasi, bukan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Ya, teman-teman, kembali kami ingatkan ya buat teman-teman yang membutuhkan saja ya, karena ini merupakan persembahan Bukan Partai Politik untuk memfasilitasi teman-teman yang ingin hadir di ibu kota Nusantara dengan kepemilikan sebidang tanah, investasi tanah 10-20 yang bisa teman-teman banguni hunian rumah bagi keluarga, atau mau berusaha membuat kantor untuk merespon ya transisi perpindahan ibu kota negara yang terus-menerus sedang dilakukan pembangunannya secara progresif. Silakan kunjungi website kami di bukanpartaipolitik.com. Nanti teman-teman akan dibantu dengan tim advertising kami di sana. Baik, kita kembali kepada persoalan tanggapan-tanggapan, informasi-informasi, penilaian-penilaian terhadap performa seorang Gibran yang menurut saya ini tidak dilihat dari sisi yang komprehensif atau menyeluruh ya, hanya dilihat dari sisi yang disebut dengan cocok dengan emosi, cocok dengan sudut pandang yang dimiliki, apalagi kalau itu merupakan celah untuk dimasuki dalam rangka untuk memberikan kesan kepada publik bahwa aha, ini dia ya performa yang sebenarnya dari seorang Gibran Rakabumi. Benarkah seperti itu? Kita baca dulu bukunya ya. Baik teman-teman, ada buku yang kemarin juga saya kutip dalam konteks Asa Gergajimu ya. Di sini ditulis oleh Stephen R. Covey ya, Covey Leadership Center, yang bicara tentang kepemimpinan yang berprinsip ya, principle centered leadership ya. Saya kebetulan baca-baca dan ada beberapa ciri-ciri yang diturunkan bagi pemimpin-pemimpin yang berprinsip ya. Yang pertama adalah mereka terus belajar, kemudian mereka berorientasi pada pelayanan, mereka memancarkan energi positif, dan mereka mempercayai orang lain, mereka hidup seimbang, dan mereka hidup sebagai suatu petualangan. Mereka sangat sinergik dan juga mereka berlatih untuk memperbaharui diri ya. Ini setidaknya ini rekaman ya, pikiran, gagasan, ide yang diwariskan, satu legacy dari Stephen R. Covey, seorang ya saya kira yang paling banyak memberikan pengaruh dalam konteks kepemimpinan, salah satunya ya maksud saya. Nah, berkenaan dengan itu ada sisi yang menarik tentang poin mereka hidup seimbang. Di situ dikatakan mereka membaca literatur dan majalah terbaik, selalu mengikuti berita dan kejadian terkini. Mereka aktif dalam kegiatan sosial dan mempunyai banyak teman dan beberapa teman kepercayaan. Mereka secara intelektual aktif dan mempunyai banyak minat. Mereka membaca, melihat, mengamati, dan belajar. Dalam batas-batas umum dan kesehatan, mereka aktif secara fisik. Mereka menikmati saat-saat yang menyenangkan, ya. Dan tentu di sini mereka bergembira. Mereka mempunyai selera humor yang sehat, khususnya dapat mentertawakan diri sendiri dan bukan orang lain. Anda dapat merasakan bahwa mereka memiliki rasa hormat yang sehat dan kejujuran pada diri mereka sendiri. Ya, terlepas dari serangan-serangan yang disampaikan oleh beliau, apalagi oleh
Mas Roy Suryo yang masih ya begitu mencari celah-celah yang baru bagaimana bisa menghadirkan fufu fafanya ya, sekalipun pada isu belakangan ya kehilangan kekuatan karena ya katanya sudah menghapus postingan 2100 dan sebagainya ya. Dan ini didorong-dorong untuk membongkar ya sistem, katakanlah ekosistem dari Kaskus gitu, yang itu impossible ya, karena sekali lagi bahwa data seseorang itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, maka itulah ada celah, ada gap yang selalu dimainkan kiri kanan dan sebagainya, dan publik dibuat heran mengapa kemudian tidak saja melaporkan secara langsung. Alasannya adalah nanti diabaikanlah dan sebagainya, sebagainya. Oke lah, silakan berproses dengan persoalan itu, tetapi saya kira publik juga punya posisinya dalam rangka untuk memberikan penilaian. Tapi kali ini kita tidak bicara tentang persoalan itu, kita mau bicara tentang persoalan ya tanggapan-tanggapan terhadap performa dalam berkomunikasi. Ini penting sekali ya teman-teman. Nah, saya kira kita semua kalau mau memberikan sebuah penilaian total terhadap performa seorang Gibran dari sisi aspek komunikasi, ya kita harus lihat bahwa performa berkomunikasi beliau itu sebenarnya sudah ditunjukkan dalam kontestasi ya Pilpres dan Wakil Presiden dalam debat yang dilakukan di mana beliau berhadapan dengan Caimin dan juga seorang profesor. Tidak main-main ya. Perdebatan berhadapan dengan seorang profesor yang sudah makan asam garamnya dunia politik ya bersama dengan Caimin yang bukan kaleng-kaleng. Nah, tetapi beliau menunjukkan, saya tidak mengatakan bahwa Gibran mengunggulinya, tetapi saya mengatakan bahwa beliau adalah salah satu yang terbaik dari 3 ya kandidat yang kita miliki itu. Nah, disitulah sebenarnya acuan kita untuk melihat bagaimana kemudian mengatakan bahwa itu bisa ditunjukkan lagi ketika mereka Mas Gibran atau Pak Gibran itu menunjukkan ketidakmampuan dalam berpidato. Ya, saya kira itu bukan sebuah konteks yang kalau dikaitkan bilang itu kan dia teks ya. Saya kira saya ingin mengedepankan sebuah prinsip bahwa setipis-tipisnya pena jauh lebih baik dari sebuah ya ingatan yang paling kuat sekalipun. Kita tahu ritme, kita tahu tentang bagaimana aktivitas seorang pemimpin negara, dalam hal ini adalah presiden dan wakil presiden, yang tiap hari benar-benar ya disibukkan dengan berbagai macam persoalan yang sangat krusial, yang sangat menuntut perhatian mereka, sehingga mereka tidak boleh dalam pengertian abai dengan persoalan catatan-catatan itu. Ya, tentu seorang presiden dan wakil presiden memiliki staf khusus dalam hal seperti itu. Nah, sehingga akan selalu menyertai adanya sebuah catatan-catatan yang tentu ketika kita lihat performa beliau, beliau akan harus melihat itu. Tidak boleh tidak ya, karena secara fisik seseorang yang terus-menerus dikuras energinya, apalagi sedang berhadapan dengan serangan-serangan yang menurut saya sepanjang sejarah Indonesia berdiri tidak pernah terjadi seperti ini. Nah, Anda bisa bayangkan, sobat sekalian bisa bayangkan bagaimana seorang Gibran muda harus menghadapi itu semua. Jadi beban di pundaknya itu luar biasa ya, berkali-kali lipat, beribu-ribu kali lipat yang harus dia tanggung, sehingga ya fisik yang terkuras itu ya bisa mengurangi kemampuan intelektual kita atau ingatan kita, ketajaman analisis dan kita, sehingga memang butuh sebuah proses pendekatan yang dibantu dengan apa disebut dengan catatan-catatan yang ada. Orang yang membaca catatan dalam berpidato itu tidak mengindikasikan bahwa kompetensi seseorang itu lemah, ya. Seolah-olah kita sedang akan berkhotbah, berpidato, berceramah, apapun hanya untuk satu agenda dalam 1 bulan atau dalam 1 semester. Ini hampir setiap hari beliau harus menyampaikan itu dengan perbedaan-perbedaan situasi, diksi-diksi yang ada, yang bahkan oleh seorang wakil presiden belum masuki wilayah-wilayah itu. Jadi memang akan ada yang namanya slip tongue ya. Bahkan baru belakangan-belakangan ini di salah satu pertemuan ya, para ibu-ibu ya, Patayan atau apa saya lupa untuk acara NU. Di situ di mana beliau berpidato dan kemudian menyebut nama ibu-ibu,
tapi kemudian diminta oleh komunitas ibu-ibu untuk sebut sebagai sahabat ya, sahabat. Nah, di situ beberapa kali beliau kemudian slip tongue ya, kembali kepada bahasa yang sangat formal. Nah, inilah yang kemudian ditunjukkan oleh Mas Gibran sebagaimana yang dikatakan buku ini, dia mentertawai dirinya sendiri. Nah, inilah saya kira rasa hormat yang ditunjukkan oleh beliau, bukan harus dilihat sebagai sesuatu kelemahan secara intelektual ya. Jauh sekali, sampai hari ini saya mengikuti Pak Gibran, Mas Gibran, bahwa apa yang beliau sampaikan itu menunjukkan tentang keotentikan dirinya. Dia berusaha ingin jadi dirinya sendiri. Dan proses sebelum 100 hari ini kan menjadi sebuah proses transisi yang mestinya harus kita maklumi, kita dorong, kita semangati supaya negara kita di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Wakil Presiden kita, Mas Gibran ini, Pak Gibran ini, boleh smooth berjalan, ya mencoba untuk mencari irama atau katakanlah chemistry di antara mereka, di antara menteri-menteri, di antara pimpinan-pimpinan daerah, dan di antara kita sebagai warga negara beliau ya. So karena itu saya harus mengatakan bahwa mari kita support, kita beri ruang, kita beri waktu untuk beliau akan berlari dengan kecepatan beliau sendiri, dan kemudian bagaimana memaknai jabatan kewakil presiden itu dalam konteks kediriannya, siapa dirinya yang sesungguhnya, sehingga kita akan lihat proses-proses atau katakanlah capaian-capaian yang jauh lebih baik dari apa yang bisa dilakukan sebelumnya, bukan partai politik.